Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kak Andika. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai naskah matematika kelompok IPA untuk soal latihan seleksi akpol ya. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi materi pertama kita membahas mengenai eksponen dan logaritma. Jadi untuk soal nomor 1, bentuk sederhana dari dalam kurung 3 pangkat negatif 2 dikali dengan dalam kurung 2a pangkat 3 adalah, jadi penyelesaiannya kita tulis dulu soalnya. Kita punya 3a pangkat negatif 2, oke, dikali dengan 2a pangkat 3. 2a pangkat 3. Oke, jadi kalau kita ketemu pangkat kayak gini, jadi kita pangkatkan semua yang di dalam kurungnya gini ya. Jadi 3 pangkat negatif 2 dikali dengan a pangkat negatif 2, kemudian dikali lagi dengan 2 pangkat 3, kemudian dikali dengan a pangkat 3. Oke, jadi kalau pangkatnya negatif, jadi kita balik ya. Jadi 1 per 3 pangkat 2 dikali dengan 1 per a pangkat 2 dikali 8, kemudian dikali dengan a pangkat 3. Jadi 1 per 9 dikali 1 per a kuadrat dikali 8 a pangkat 3. Oke, jadi kalau kita operasikan 8 per 9 kemudian a pangkat 3 dibagi a pangkat 2 hasilnya 8 per 9 a. Oke, jadi jawaban untuk nomor 1 adalah yang D. Begitu. Oke. Lanjut kita masuk ke nomor 2. Bentuk sederhana dari dalam kurung 3 akar 7 ditambah 5, kemudian dikali dengan dalam kurung 4 akar 7 negatif 2. Jadi kita tulis dulu soalnya. Jadi nomor 2 dalam kurung 3 akar 7 ditambah 5, kemudian dalam kurung 4 akar 7 negatif 2. Oke, jadi kalau kayak gini, cara pengoperasiannya kita kalikan pelangi begitu. Oke, jadi ini dulu. Oke. Yang depan dikali yang depan, kemudian depan dikali belakang, selanjutnya belakang dikali depan, dan belakang kali belakang. Oke. Jadi begini. Oke. Oke. Nah, begini. Oke, langsung saja kita operasikan. Jadi 3 akar 7 dikali dengan 4 akar 7. Kemudian karena ini ada positif, ini negatif, jadi kita kasihkan negatif 3 akar 7. Atau gini aja, kita tambahkan dulu biar tidak bingung. Kemudian dikali dengan negatif 2. Kemudian selanjutnya belakangnya kali depan ditambah 5 dikali 4 akar 7. Kemudian ditambah 5 dikali dengan negatif 2. Oke. Jadi hasilnya begini. Yang angka biasa kali angka biasa, kemudian akar dikali akar ya. Jadi 3 kali 4, 3 kali 4 dulu, hasilnya 12. Kemudian akar 7 dikali akar 7, hasilnya 7. Oke. Ditambah 3 akar 7 dikali min 2, hasilnya negatif 6 akar 7. Ditambah 5 dikali 4 akar 7, hasilnya 20 akar 7. Kemudian dikurangi dengan 5 dikali negatif 2, hasilnya negatif 10. Oke, kemudian 12 dikali 7 hasilnya 84. Kemudian kita operasikan negatif 6 akar 7 ditambah 20 akar 7, hasilnya itu 14 akar 7 dikurangi dengan 10. Kemudian kita operasikan 84 dikurangi 10 hasilnya 74 ditambah 14
akar 7. Oke. Jadi hasilnya 74 ditambah 14 akar 7. Oke, hasilnya yang C. Selanjutnya nomor 3, bilangan pokok dari persamaan logaritma log 8 ditambah log 4 negatif log 2 sama dengan 2 ya. Oke, jadi bilangan pokok atau absisnya begitu. Jadi untuk persoalannya nomor 3, kita buat permisalan dulu. Jadi untuk nomor 3-nya, X log 8, nah, karena absis gitu ya, bilangan pokoknya kan tidak diketahui kan ya. X log 8 ditambah X log 4, kemudian dikurangi X log 2, hasilnya sama dengan 2. Oke, jadi pengoperasian di sini, karena absis atau basisnya dari logaritma sudah sama, X-nya, kita tinggal operasikan aja. Jadi kalau ini ada plus sifat logaritma, jadi nanti dikali ya. 8 dikali 4. Kemudian kalau dikurangi nanti harus dibagi dengan 2-nya begitu. Jadi X log 8 dikali 4. Kemudian dikurangi X log 2 sama dengan 2. Kita operasikan lagi jadi X log 8 dikali 4 per 2 sama dengan 2 kan ini kan ya. Oke, jadi X log 8 kali 4 dibagi 2 hasilnya kan 16 kan. Sama dengan 2. Oke. Terus kita cari di sini. Tahu nggak sifat logaritma? Jadi A pangkat C sama dengan B. Gini kan ya. Jadi kita kan cari absisnya. Absisnya kan X misalkan. Jadi X pangkat, nah C-nya ini kan 2. Jadi 2 sama dengan B. B-nya kan 16. Nah, jadi berapa dipangkatkan 2 sama dengan 16? Ya, kita akar aja. Jadi X sama dengan akar 16. Jadi X sama dengan plus minus 4. Oke. Jadi hasilnya adalah 4 di sini X-nya. Atau basis bilangan pokoknya begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Nilai X yang memenuhi akar 3 pangkat 2X plus 1 sama dengan 9 pangkat X negatif 2. Jadi kita buat lagi ya. Atau kita kerjakan di sini aja. Jadi akar 3 pangkat 2X ditambah 1 sama dengan 9X pangkat min 2. Oke, jadi di sini kita usahakan basisnya atau bilangan pokoknya ini harus sama. Karena ini 3, jadi ini diupayakan 9-nya ini harus 3. Jadi kalau kita operasikan kan jadi 3 pangkat 2X plus 1 per 2 kan, karena akar kan ya. Oke, kemudian sama dengan 9 kan 3 pangkat 2. Kemudian X pangkat min 2. Oke. Di sini kita bisa operasikan jadi 3 pangkat 2X plus 1 per 2 sama dengan 3. Nah, ini kan kita kalikan jadi 3 pangkat 2X dikurangi 4. Karena basisnya udah sama-sama 3, tinggal kita operasikan aja nilai dari X-nya gitu kan ya. Jadi 2X ditambah 1 per 2 sama dengan 2X min 4. Oke. Kita taruh sini aja. Jadi kita kalikan silang atau 2-nya kita pindah ke kanan. Jadi dikali kan ya. Jadi 2X ditambah 1 sama dengan 2 dikali 2X min 4.
Hasilnya 2x ditambah 1 sama dengan 4x dikurangi 8. Kita pindah ruaskan. Jadi 2x-nya kita pindah ke kanan. Kemudian negatif 8 kita pindah ke kiri. Jadi 1 ditambah 8 sama dengan 4x dikurangi 2x. Jadi 9 sama dengan 2x. X-nya sama dengan 9/2 atau 4,5. Oke, jawabannya yang E. Selanjutnya kita masuk ke persoalan nomor 5. Jadi kita punya himpunan penyelesaian persamaan dari 2 dikali 9 pangkat X dikurangi 3 pangkat X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi di sini cara penyelesaiannya kita harus misalkan dulu ya. 3 pangkat X-nya begitu. Jadi kita buat di sini misalkan 3 pangkat X adalah Y begini. Jadi bisa kita operasikan begini, 2 dikali 9 pangkat X dikurangi 3 pangkat X plus 1 ditambah 1 sama dengan 0. Hasilnya 2 dikali 9 pangkat X kan. 9-nya kita bisa ubah jadi 3 pangkat 2X. 3 pangkat 2 gitu kan. Kemudian X dikurangi 3 pangkat X dikali dengan 3. Karena plus 1 kan jadi dikali 3 gitu. Ditambah 1 sama dengan 0. Oke. Jadi 2. Kemudian 2 dan X-nya ini kita tukarkan tempatnya. Jadi 3 pangkat X. Nah, kemudian 2-nya kita taruh luar. Dipangkatkan 2. Dikurangi 3 dikali 3 pangkat X. Ditambah 1 sama dengan 0. Oke. Jadi kan kita tadi punya permisalan bahwa 3 pangkat X sama dengan Y. Jadi kita misalkan di sini. Jadi 2 dikali Y kuadrat. Ini kan 3 pangkat X kan Y. Kalau dikuadratkan jadi Y kuadrat. Dikurangi 3 dikali Y. Ditambah 1 sama dengan 0. Oke, jadi di sini kita bisa pakai pemfaktoran kan ya. Jadi kita pindah ke sini. 2Y kuadrat dikurangi 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Jadi kalau kita faktorkan, jadi 2Y ini Y sama dengan 0. Oke. Jadi ini harus diisi bagaimana supaya nanti kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3. Jadi negatif 1 dan negatif 1. Jadi 2Y negatif 1 sama dengan 0 atau Y dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi 2Y sama dengan 1. Karena kita pindah negatifnya jadi positif. Jadi Y-nya sama dengan setengah. Atau Y sama dengan 1. Tapi ini belum selesai. Ingat bahwa Y sama dengan 3 pangkat X. Jadi sama dengan setengah. Nah, ingat sifat logaritma. Jadi kalau kayak gini, A pangkat C sama dengan B. Sama dengan A log B sama dengan C. Oke. Jadi di sini kita punya A-nya ini sebagai 3. Jadi 3 log setengah 2 pangkat min 1 kan sama dengan X. Nah, jadi ini ketemu 3 log 2 pangkat negatif 1 sama dengan X atau 3 log setengah sama dengan X. Untuk yang satunya 3 pangkat X sama dengan 1. Jadi 3 pangkat X sama dengan 1 kan bisa 3 pangkat 0 kan. Jadi X-nya sama dengan 0. Jadi untuk HP-nya HP untuk X-nya 3 log setengah sama 0. Jadi hasilnya B. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6. Jadi bila 6 pangkat X negatif 1 sama dengan 2/3 kemudian dipangkatkan X plus 1 maka nilai X adalah, jadi kita buat di sini nomor 6.
Jadi soalnya 6 pangkat X negatif 1 sama dengan 2/3 dipangkatkan X plus 1. X plus 1. Oke. Jadi 6 pangkat X dikurangi 1 bisa ubah kita, kayak gini kan ya. Jadi 6 pangkat min 1 dikali 6 pangkat X sama dengan, sama kayak yang ini, 2/3 pangkat X dikali dengan 2/3. Karena 2/3 pangkat 1 kan? Ya 2/3. Karena ini kan ya. Plus 1-nya ini. Oke, jadi bisa kita ubah jadi 1/6 dikali 6 pangkat X sama dengan 2/3 pangkat X dikali dengan 2/3. Oke, jadi kita ubah, kita samakan yang ada X-nya sama bilangan biasa, pecahan biasa. Jadi 6 pangkat X per 2/3 pangkat X sama dengan 2/3 dikali dengan 6. Oke. Jadi ingat nggak teman-teman? Kayak gini. Jadi A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ingat kan ya, pastinya kan ya. Sama kayak ini. Jadi 6 per 2/3 dipangkatkan dengan X. Hasilnya 2/3 dikali 6, 4. Oke. Nah, 6 dibagi, cara mudahnya gini. 6 dibagi 2/3 pangkat X sama dengan 4. 6 dibagi 2/3 jadi 6 dikali 3/2 dipangkatkan X sama dengan 4. Jadi 3 dikali 3 pangkat X sama dengan 4. Oke, jadi 9 pangkat X sama dengan 4. Oke. Jadi kita cari nilai lognya kan ya. Ingat teman-teman, sifat logaritma, jadi A pangkat C sama dengan B itu sama dengan A log B sama dengan C. Di sini aja. A log B sama dengan C. Begini kan? Jadi kita tulis di sini 9 log 4 sama dengan X. Nah, atau bisa kita ubah jadi 3 pangkat 2 log 2 pangkat 2 sama dengan X. Ingat, kalau ada pangkatnya kita turunkan semuanya atau kita taruh depan. Jadi ingat, tapi yang di sini dulu ya, bukan dari basisnya gitu. Jadi 2/2, karena 2 ini 2 dibagi 2, kemudian dikali dengan 3 log 2 sama dengan X. Ini kan hasilnya 1 dikali 3 log 2 sama dengan X. Oke, jadi hasilnya X adalah 3 log 2. Oke, hasilnya yang C. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 7. Jadi kita punya persoalan bahwa min 2 dikali X pangkat 8, kemudian dikali Y pangkat negatif 1 pangkat 5. Oke, jadi langsung saja kita distribusikan ya. Cara mudahnya begitu. Kita distribusikan jadi min 2 pangkat 5 dikali dengan, maaf, kita tulis X-nya agak beda, dikali dengan X. Nah ini, karena ini dalam kurung, maka dikali kan ya. Jadi 8 dikali 5, pangkatnya 8 dikali 5. Kemudian dikali Y pangkat negatif 1 dikali 5. Jadi hasilnya min 2 pangkat 5 kan, hasilnya negatif 32. Dikali dengan X pangkat 40. Karena 8 kali 5, hasilnya 40 dikali dengan Y pangkat negatif 5. Jadi hasilnya negatif 32 dikali X pangkat 40 per Y pangkat 5. Begitu. Oke, jadi hasilnya adalah negatif 32 dikali X pangkat 40 per Y pangkat 5. Hasilnya yang C. Oke. Selanjutnya nomor 8.
Oke, jadi di sini dua pangkat negatif 1 per B pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 1 dikali dengan dalam kurung 2A pangkat negatif 1 per C pangkat 2 dipangkatkan negatif 2. Jadi di sini 2A pangkat negatif 1 per B pangkat negatif 1, nah, kemudian pangkat negatif 1 dikali dengan 2A pangkat negatif 1 per C pangkat 2 dipangkatkan negatif 2. Oke, jadi caranya langsung aja kita operasikan di dalam kurungnya kan ya. Atau boleh aja langsung kita operasikan dengan pangkatnya. Jadi 2 pangkat negatif 1, 2 pangkat 1 kali negatif 1 kan 2 pangkat negatif 1 dikali dengan A. Karena negatif 1 kali negatif 1 kan hasilnya 1. Jadi tetap di atas pangkat 1 per B pangkat 1. Nah, tetap kan ya. Jadi B pangkat negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya B pangkat 1. Dikali dengan 2 pangkat negatif 2 dikali dengan A pangkat 2 per C pangkat negatif 4. Oke, karena A pangkat negatif 1 pangkatnya dikali negatif 2 kan A pangkat 2 pangkatnya. Kemudian C pangkat 2 dikali dengan negatif 2 hasilnya negatif 4. Oke, jadi kita operasikan. Ini jadi setengah karena 2 pangkat setengah kan ya. 2 pangkat negatif 1 hasilnya setengah dikali A per B. Dikali dengan 1 per 4 dikali A pangkat 2 dikali A. Karena ini pangkatnya negatif, kita taruh atas jadi positif. Jadi C pangkat 4. Oke. Jadi hasilnya kita taruh samping aja. Atau kita taruh sini aja biar ada jeda. Oke. Jadi A per 2B, kita operasikan ini A per 2B dikali dengan A pangkat 2 dikali C pangkat 4 per 4. Oke. Jadi hasilnya A pangkat 3 karena A pangkat 1 dikali A pangkat 2 jadi A pangkat 1 dikali A pangkat 2 dikali C pangkat 4 per 8B. Karena ini perkalian maka pangkatnya ini ditambahkan ya. Kalau dikalikan itu dalam kurung. Kalau dikalikan biasa pangkatnya ditambahkan aja. Jadi A pangkat 3 dikali C pangkat 4 per 8B. Oke, jadi hasilnya yang C untuk soal nomor 8. Selanjutnya untuk nomor 9. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, untuk soal nomor 9. Jadi diketahui nilai A sama dengan 4, B sama dengan 2, C sama dengan setengah. Nilai dari A pangkat negatif 1, kemudian dalam kurung dikuadratkan dikali B pangkat 4 per C pangkat negatif 3. Jadi di sini karena ini dalam kurung, maka pangkatnya harus dikalikan. Jadi A bukan ditambahkan ya. A pangkat negatif 1, kemudian dipangkatkan 2 dikali B pangkat 4. Nah, karena ini C pangkat negatif 3 kan ya. Kita taruh atas saja supaya jadi positif. Dikali C pangkat 3. Jadi sama dengan A pangkat negatif 2 dikali B pangkat 4 dikali C pangkat 3. Oke. Supaya A-nya ini tidak negatif, kita taruh bawah atau pembagian gitu. Jadi 1 per A kuadrat. A 1 per A kuadrat dikali B pangkat 4 dikali C pangkat 3. Jadi hasilnya B pangkat 4 dikali C pangkat 3 per A kuadrat. Tinggal kita masukkan aja nilainya. Jadi B-nya tadi berapa? Jadi 2 pangkat 4
dikali C-nya pangkat 3 jadi setengah pangkat 3 per untuk A-nya 4. Jadi 4 dikuadratkan. Jadi ini 2 pangkat 4 16 dikali setengah pangkat 3 hasilnya 1/8 dibagi dengan 16. Oke, tinggal bagi aja, coret-coret kan. Angkanya sama, hasilnya 1/8. Kemudian untuk soal nomor 10, diketahui nilai A sama dengan setengah, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 1, nilai dari A pangkat negatif 2, B, C pangkat 3, per A kali B pangkat 2, C pangkat negatif 1. Oke, jadi nilai A sama dengan setengah, B-nya 2, C-nya 1. Nilai dari A pangkat min 2 dikali BC pangkat 3 Oke, maaf tadi ada kesalahan, jadi kita tulis ulang soalnya. Jadi diketahui nilai dari A sama dengan setengah, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Kemudian nilai dari A pangkat negatif 2, B, C pangkat 3, per A, B kuadrat dikali C pangkat negatif 1. Oke, jadi kita tinggal operasikan aja. Kalau pangkat negatif, kita tinggal balik aja, taruh arah yang berlawanan, gitu, supaya jadi positif. Sama kayak ini, kita taruh A-nya kita taruh bawah aja supaya jadi positif ya. Jadi B C pangkat 3 per A pangkat 2 dikali A dikali B pangkat 2. Karena C-nya pangkat negatif 1 kita taruh atas kali C pangkat 1. Tinggal B C pangkat 4. Karena ini perkalian maka ditambahkan aja, tinggal tambahkan aja pangkatnya. Per A pangkat 3 dikali B kuadrat. Kita eliminasi yang bisa dihilangkan. Nah, ini tinggal C pangkat 4 per A pangkat 3 dikali dengan B. Sekarang kita tinggal masukkan hasilnya. Jadi 1 pangkat 4 per setengah dipangkatkan 3 dikali dengan 2. Oke, jadi hasilnya 1 dibagi 1/8 dikali dengan 2. Jadi 1 per 1/8 kali 2 hasilnya 1/4. Jadi 1 dibagi 1/4 itu hasilnya 4. Oke. Jadi hasilnya 4. Oke, sampai sini dulu bahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan soal-soal berikutnya di video selanjutnya. Untuk teman-teman yang masih bingung mengenai soal-soal matematika atau perlu dibantu dalam pengerjaan soal matematika, bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. Nanti akan saya balas dengan cepatnya. Insya Allah akan saya balas cepatnya atau akan segera saya bantu begitu. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen apabila bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.